Oke, dua kabar hari ini. Yang pertama datang dari Rusia untuk Indonesia dan juga situasi yang makin tegang di Amerika Latin, bos. Nah, yang pertama nanti datang dari pesan penting Bapak Vladimir Putin yang ternyata diam-diam beliau juga memperhatikan kondisi kita Indonesia nih, bos. Di tengah usaha pemerintah Indonesia yang saat ini tengah berjibaku menyelamatkan warga dan tak menyerah melawan bencana dengan armada-armada raksasa TNI, Pak Putin pun ternyata juga menyorot hal ini dan tiba-tiba mengirim pesan ke Indonesia nih, bos. Nah, lantas bagaimanakah pesan Pak Putin untuk Indonesia? Setelah ini kita baca, bosku. Kemudian kabar kedua yang semakin tegang kini juga datang dari Amerika Latin. Paman Donald pun ternyata tak main-main nih. Setelah mengumpulkan kekuatan militernya secara besar-besaran di dekat Venezuela, kini beliau tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bakal menutup wilayah udara Venezuela dan memberi warning akan menggunakan kekuatan militer jika Maduro tak mundur sebagai presiden Venezuela. Nah loh, ngeri. Sedap nih, bos. Bagaimanakah pernyataan lengkapnya dan bagaimanakah tanggapan Venezuela melihat kelakuan Paman Donald ini? Penasaran beritanya? Cus, Markibas. Mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama kita bahas pesan Pak Putin untuk Indonesia. Jadi di tengah duka mendalam yang menyelimuti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebuah pesan penting pun ternyata datang dari jauh, yaitu dari Moskow. Presiden Rusia, Bapak Vladimir Putin, secara langsung mengirimkan ucapan bela sungkawa kepada Presiden Prabowo. Sebuah pesan yang bukan hanya sekedar formalitas, tapi inilah bentuk solidaritas dari salah satu pemimpin yang paling berpengaruh di dunia, bos. Pak Putin pun menyampaikan simpatinya atas banyaknya korban jiwa dan kerusakan besar yang ditimbulkan banjir dan longsor di Sumatera. Pesan Pak Putin pun seperti ini, bos. Yang terhormat Bapak Presiden, terimalah ucapan bela sungkawa yang mendalam terkait jatuhnya banyak korban jiwa serta kerusakan berkala besar akibat banjir di bagian utara Pulau Sumatera. Rusia, katanya, turut berduka cita bersama mereka yang kehilangan keluarga dan kerabat dalam musibah alam ini. Serta Rusia berharap daerah-daerah yang terdampak dapat secepatnya pulih kembali pada kehidupan normal, aman, dan sejahtera. Hormat saya, Vladimir Putin. Tulis Pak Putin kepada Indonesia. Nah, kemudian sementara itu Presiden Prabowo yang sejak hari pertama memimpin langsung respon cepat pemerintah juga telah menyampaikan duka mendalam di hadapan ribuan guru dan pejabat negara, bos. Beliau menegaskan bahwa negara bergerak total, bantuan udara, darat, logistik hingga evakuasi dikerahkan tanpa menunggu waktu. Dan dalam pernyataannya di Bank Indonesia, Pak Prabowo pun mengingatkan bahwa musibah ini adalah panggilan untuk menjaga lingkungan karena perubahan iklim semakin nyata dan semakin berbahaya. Dua pemimpin negara, dua pesan yang senada, bos. Duka, empati, dan harapan. Dan di tengah bencana besar ini dunia pun melihat kita. Dan dunia pun turut berdoa untuk kebangkitan Sumatera. Inilah saat ketika solidaritas antar bangsa dan kekuatan bangsa sendiri diuji. Dan Indonesia membuktikan kita tak sendiri dan kita tak pernah menyerah. Amin. Oke, lanjut kabar mengejutkan datang dari Mama Rika, sang preman dunia nih, bos. Nah, Paman Donald sepertinya tak main-main nih dengan ambisinya yang mau menggulingkan Bapak Nicolas Maduro, pemerintahan Venezuela. Bahkan kemarin katanya ia ingin mencaplok ladang-ladang minyak Venezuela, di mana kini ia pun tiba-tiba mengumumkan bahwa ruang udara Venezuela resmi ditutup sepenuhnya. Bukan hanya di atas Venezuela, tetapi juga di sekitar wilayah tersebut, tanpa penjelasan tambahan, tanpa konferensi pers, tanpa peringatan. Hanya satu unggahan di thread sosial dan juga di akun Twitternya alias platform X-nya, bos. Dan dunia langsung heboh. Ngeri-ngeri tak sedap. Tak main-main, Paman Donald ini pun meminta maskapai, pilot, bahkan pengedar narkoboy sekalipun untuk menganggap ruang udara Venezuela kini sebagai zona terlarang. Langkah yang sangat jarang terjadi, apalagi tanpa koordinasi resmi dengan Pentagon. Bahkan pejabat Amerika sendiri mengaku terkejut
karena tidak ada briefing ataupun perintah tentang operasi militer baru, bos. Nah, lantas apakah maksud dan tujuan dari Paman Donald? Oke, jadi menurut analis, penutupan ruang udara seperti ini adalah sinyal kuat, bos, bahwa Amerika sedang mempersiapkan operasi militer tingkat lanjut. Terlebih dalam 3 bulan terakhir, Washington telah mengerahkan kekuatan besar-besaran ke kawasan Karibia, langsung mengarah ke Venezuela, mulai dari kapal perang, pesawat pengintai, bomber, armada anti-narkoboy, hingga operasi rahasia CIA yang sudah diberi lampu hijau sama Paman Donald. Dengan kata lain, panggung militer pun sudah disiapkan. Pasukan sudah berada di posisi dan kini Paman Donald menekan pemerintahan Maduro dari semua arah, udara, laut, dan diplomasi, bos. Sementara itu di Caracas, kepanikan pun terasa. Warga tak bisa bepergian, maskapai internasional berhenti terbang, dan GPS dilaporkan bermasalah di beberapa wilayah. Pemerintahan Venezuela pun mengecam keputusan Paman Donald sebagai tindakan kolonialis dan pelanggaran hukum internasional. Namun hal itu tak menghentikan langkah Amerika yang terus menambah tekanan. Bahkan kini Paman Donald pun malahan telah terang-terangan memberi warning bakal menggunakan kekuatan militer jika Maduro tak mundur. Nah loh, bagaimanakah itu warningnya? Oke, jadi drama pun semakin panas nih, bos. Dari sumber berita dalam sebuah percakapan telepon yang bocor ke media, Paman Donald ternyata langsung mengancam Presiden Nicolas Maduro. Pesannya pun jelas, bos, yaitu mundur secara sukarela atau Amerika akan mempertimbangkan penggunaan kekuatan militer. Nah loh, ancaman ini pun bukan sembarang gertakan. Menteri Luar Negeri Amerika yaitu Marco Rubio dilaporkan ikut dalam panggilan tersebut dan intelijen Amerika sedang menyiapkan opsi militer yang menarget jaringan narkoboy Venezuela yang oleh Washington disebut sebagai Kartel de los Soles dan dianggap dikendalikan Maduro. Trump bahkan mengatakan masa jabatan Maduro tinggal menghitung hari. Tekanan besar-besaran dari udara, laut, hingga ruang diplomasi pun menunjukkan bahwa Amerika kini siap menekan Venezuela sampai titik penghabisan. Lalu, bagaimana tanggapan Paman Maduro nih, bos? Nah, di sini Venezuela pun langsung membalas keras. Pemerintahan Venezuela menuduh Amerika melakukan provokasi untuk mengguncang stabilitas kawasan, melanggar perjanjian internasional, dan mencoba menjatuhkan pemerintahan sah Venezuela. Paman Maduro menegaskan ia tidak akan tunduk dan rakyat Venezuela bersama militernya akan melawan setiap upaya agresi. Bahkan di televisi nasional, pejabat Venezuela menyebut bahwa langkah Amerika ini sebagai ancaman kolonialisme gaya baru dan menyuruhkan dunia untuk menolak tindakan tak bermoral ini. Kemudian negara Iran, sekutu kuatnya Caracas, juga mengecam Washington nih, bos. Ia menyebut bahwa penutupan ruang udara dan ancaman militer adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Sementara itu, rakyat Venezuela kini banyak yang panik dan merasa terjebak. Mereka tak bisa terbang, tak bisa bertemu keluarga, dan katanya kini hidup dengan bayang-bayang konflik besar antara kedua negara. Nah, di Amerika Latin, ketegangan pun kini terus meningkat dan dunia sedang menunggu apakah ini hanya sebatas tekanan politik dari Paman Donald atau awal dari konfrontasi militer terbesar di Amerika Latin dalam dekade terakhir. Mari kita tunggu saja bersama kelanjutannya, bosku. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.